Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitricia Amelin. Saya merupakan salah satu dosen di program pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Video pembelajaran kali ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen SMART 2025. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau yang lebih dikenal dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan video pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu di Keterampilan Klinik 2, topik ke-7, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi atau KIE 4, Teknik Menyusui dengan bobot keseluruhan sebanyak 2 SKS dan dilaksanakan di semester 2. Adapun capaian pembelajaran pada topik pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu terukur, kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang di bawah tanggung jawabnya. Kemudian mampu menguasai konsep dan ilmu klinis medis, terutama ilmu kesehatan anak, serta aplikasinya dalam penegakan diagnosis secara holistik dan penata laksanaan pasien secara komprehensif sebagai dokter di layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga. Mengetahui konsep teori, komunikasi, bioetik, dan etika kedokteran, serta aplikasinya dalam penegakan diagnosis secara holistik dan penata laksanaan pasien secara komprehensif sebagai dokter di layanan primer dengan pendekatan dokter keluarga. Dan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mendiseminasi, dan menghasilkan materi menggunakan teknologi informasi dan perangkat digital secara efektif dalam pengembangan profesi dan keilmuan untuk berkomunikasi, berekspresi, berkolaborasi, dan advokasi. Capaian pembelajaran keterampilan klinik. Di akhir sesi keterampilan klinik ini, mahasiswa mampu melakukan komunikasi, informasi, edukasi, teknik menyusui pada berbagai situasi simulasi. Nah, untuk pembelajaran kali ini, saya akan memberikan kuliah pengantar berupa hal-hal penting terkait dengan keterampilan klinik yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Kuliah ini berlangsung dalam 30 menit, kemudian mahasiswa dilanjutkan dengan menonton video yang ada di link YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan dilanjutkan dengan pertemuan praktek 3 kali sebanyak 2 kali 50 menit di OSCE Center dengan kelompok kecil dan 1 orang instruktur. Demikianlah deskripsi mata kuliah yang akan saya paparkan dalam video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah SWT karena pada sore hari ini kita telah bersama bisa hadir dalam rangka Meet the Expert ya terkait tentang teknik menyusui. Izin saya share screen. Baik, teknik menyusui ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai ya, terutama nanti terkait dengan ilmu kesehatan anak. Pada topik ini yang akan menjadi tujuan dari pembelajaran kita secara umum adalah mahasiswa mampu mengedukasi ibu tentang cara menyusui yang benar. Jadi pada akhir pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah teknik laktasi yang benar, mendeteksi kesalahan proses menyusui, mengenali dan memperagakan posisi dan tanda-tanda perlekatan bayi yang benar, menjelaskan tanda-tanda bayi menyusui dengan efektif, dan menjelaskan tanda-tanda ASI yang cukup. Kita tahu dari World Health Organization atau WHO itu dinyatakan bahwa standar emas pemberian makan pada bayi dan anak itu ada 4. Yang pertama itu inisiasi menyusui dini, waktu bayi baru lahir, diletakkan segera ke dada ibu, skin to skin,
selama minimal 1 jam. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menyusui secara eksklusif 0 sampai 6 bulan pertama, artinya tidak ada makanan lain selain ASI, kecuali obat-obatan pada bayi-bayi yang sakit. Ya. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan, dan yang diteruskan menyusui sampai anak berumur 2 tahun atau lebih. Berikut adalah posisi-posisi menyusui yang benar, yaitu badan bayi itu rapat ke badan ibu. Ya, kita lihat ini telinga bayi, ya, kepala dan telinga itu satu garis lurus. Jadi kalau kita menghadap, jadi menghadap itu keseluruhan badan bayi itu menghadap ke arah dada ibu. Ya, dagu bayi menyentuh payudara. Ya, seluruh badan bayi disangga oleh tangan ibu. Jadi tangan ibunya semuanya pada bayinya. Nah, ini yang posisinya kira-kira bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Julina Handri. Coba lihat gambar yang kedua. Yang kedua itu posisinya tidak tepat, Bu. Nah, Karena apa? karena badan bayinya itu tidak melekat pada tubuh ibu, terus tangan yang ibunya itu tidak mendekap bayinya, terus apa namanya lengan sama telinganya tidak dalam satu garis yang lurus. Jadi yang ini, yang posisi kedua ini, ya. Jadi kepala bayinya menjadi menoleh gitu ya, menoleh. Kemudian badan bayinya hanya disangga oleh satu tangan ibu di bagian leher. Jadi bagian badan seluruhnya tidak disangga ya, dan badannya menghadap ke arah langit-langit ya. Kalau misalnya kita semua nih, semua sekarang coba kepalanya hadap ke kanan. Ya. Semuanya hadap ke kanan kepalanya, coba telan ludahnya. Nah, sekarang hadap ke depan, telan ludahnya. Ya. Kemudian agak mendongak sedikit saja, telan ludahnya. Nah, menurut Putri Fazah, yang lebih enak yang mana? Yang melihat ke depan, Bu. Lihat ke depan. Ya, ada lagi mungkin dari Fatihah? Yang menghadap ke depan, Bu. Jadi, coba kita sekarang posisi minum gelas. Kira-kira posisi tangan kita dan kepala kita bagaimana? Gimana, Saidatul Rahmah? Lebih mendong. Ya, jadi agak sedikit mendongak. Jadi nanti itu kita akan masuk lagi ke perlekatan. Jadi yang pertama yang penting adalah kita menghadap ke depan gitu. Kalau kita kayak bayi yang kedua ini, berarti kita disuruh minum miring. Enak nggak minum miring? Mungkin di iklan-iklan ya ada yang minum miring ya. Di iklan-iklan terlihat minumnya miring. Tapi itu tidak fisiologis. Jadi ketika kita melihat ibu posisinya tidak tepat, kita akan berusaha membantu, tapi dengan cara yang benar, gitu ya. Jadi kita hapus. Nah, next. Jadi yang tepat adalah yang di kiri dan yang salah adalah yang di kanan. Berikut adalah posisi-posisi menyusui. Kira-kira ada yang tahu nggak ini posisi-posisinya? Kita coba tanya Natania Fania. Natania Fania, ada yang tahu nggak nih posisi-posisi menyusui? Atau yang sering dilihat yang mana? Kalau kita anggap ini A, B, C, D, E, kira-kira yang sering dilihat yang mana? Yang D mungkin, Bu, kalau di rumah. Yang D ya, yang sambil tidur yang paling sering dilihat. Iya. Oke, selalu dibilang kalau menyusu harus duduk di kursi, kakinya menjuntai, bayinya dibedong gitu ya. Nah, kemudian ini memang posisi yang paling banyak dipakai, namanya posisi cradle hold. Ya. Jadi anaknya direngkuh dengan menghadap ke ibu, tangan ibu yang menopang bayi adalah tangan yang sama dengan kepala bayinya di sini. Nah,
Kalau bayi-bayi prematur atau bayi-bayi yang ada masalah pada orofasialnya gitu ya, misalnya bayi yang gangguan oromotor, maka seringnya kita anjurkan posisi yang kedua, cross cradle. Jadi cross cradle ini kepalanya yang disanggah oleh tangan ibunya berlawanan arah gitu ya. Kemudian ada lagi yang football, yang ketiga, seperti memegang bola. Nah, ini kadang-kadang kalau ibunya payudaranya bengkak di arah medial, maka ini akan membantu kalau misalnya diposisikan seperti ini. Atau seringnya pada bayi-bayi yang lahir kembar. Jadi ibunya bisa kiri kanan menyusui bayinya. Nah, kemudian yang keempat, ini memang sekarang dianjurkan gitu. Kenapa dianjurkan? Karena ibu rileks, bayi rileks gitu ya. Dengan syaratnya sama, bayi menghadap sepenuhnya ke ibu, nggak boleh bayinya menoleh gitu ya. Kalau menoleh nanti bayinya tersedak. Jadi bisa jadi sudden infant death syndrome gitu ya. Tiba-tibanya bayinya meninggal karena menyusui, padahal posisinya yang tidak pas ya. Nah, ini ibu nyaman, bayi nyaman dengan syarat ada yang memantau bayi dan ibu saat menyusui. Jadi nggak boleh hanya ibu dan bayi berdua saja ya, terutama pada bayi-bayi yang baru lahir. Nah, yang terakhir ini yang paling dianjurkan sekarang. Ini namanya laid back breastfeeding atau biological nurturing. Jadi dia sama kayak posisi IMD. Jadi bayinya nyaman, mau tangannya kayak mana megang payudara ibunya, perutnya itu nempel ke perut ibunya, kakinya itu bebas, dan ibunya nyaman. Apalagi sekarang ada dijual kursi-kursi yang bisa reclining itu ya, jadi bisa juga dipakai di kursi-kursi yang seperti itu. Tapi tetap dalam keamanan bahwa bayinya tidak ada resiko akan terjatuh. Jadi kiri kanan harus dikasih bantu. Ya. Kemudian perlekatan. Jadi tadi itu posisi kita udah pas nih, udah benar. Nah, sekarang kita akan lihat perlekatan. Nah, perlekatan ini yang kita singkat dengan calm, ya. Chin to the breast, dagu bayi nempel ke payudara ibu, ya. Kemudian sebagian besar areola masuk ke mulut bayi, ya. Sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Terutama pada yang bagian bawah. Kenapa? Karena tadi dagu menempel ke payudara. Kemudian mulutnya membuka lebar. Jadi semua mulut bayi itu bayinya tidak istilahnya apa ya, tidak seperti makan spaghetti. Jadi kalau kita punya dulu fotonya, maka bayi yang menyusu itu seperti makan hamburger. Kayak mana kalian makan burger besar kan? Hap gitu ya. Tidak seperti pipet, tidak seperti makan spaghetti yang bibirnya jadi kecil. Jadi kalau masih belum hap bayinya ke payudara ibunya, berarti itu perlekatannya belum pas. Kemudian bibir bawah bayi melengkung keluar karena tandanya dia benar-benar membuka dengan lebar. Ini dia foto bagaimana latch on yang benar. Jadi dagu nempel, semuanya masuk. Nah, ini kalau kita visualisasikan secara potongan melintang. Maka areola ibu itu pada bayi yang menyusu dengan baik, itu dia akan sampai ke palatum mole yang di belakang. Coba sekarang semuanya lidahnya coba menyentuh ke arah belakang, langit-langit lunak, maka areola itu akan jatuh di langit-langit lunak itu. Nah, ini biasanya nggak akan ada masalah menyusui. Tidak ada puting ibu lecet, kemudian asinya banyak karena semuanya dikempeskan ya, semua kelenjar asi tadi dikempeskan. Kalau gambar yang kedua, ini yang bad attachment, yaitu perlekatan yang jelek. Ini yang bayinya tadi seperti memakai pipet atau memakan spaghetti. Jadi areola ibunya itu hanya sampai ke palatum durum atau malah hanya sampai ke gusi. Akibatnya ini yang ibu-ibu bilang kalau menyusu tuh perih, sakit gitu ya. Kadang ada yang bilang seperti menyusu anak harimau katanya ya, karena nyeri gitu ya, karena areolanya digigit-gigit sama bayi karena posisinya tidak pas. Kalau dia di atas kan pas di palatum mole. Jadi kalau dia pas di palatum mole, terfiksasi semua mulut bayinya. Nah, kalau ini juga kalau pas menyusu dia akan terdengar seperti berdecak-decak gitu ya. Ya.
Kalau dulu dibilang kalau berdecak itu tandanya nyusunya bagus, salah gitu ya. Justru kalau berbunyi itu artinya ada yang bocor di mulut bayinya sehingga udara masuk. Apa akibatnya? Puting ibu bisa lecet, lobulus ini, asi-asi yang ada di dalam payudara ini tidak terkosongkan semua. Akibatnya puting lecet, payudara bengkak, ini akan menyebabkan masalah pada menyusui. Nah, setelah posisinya benar, perlekatannya benar. Nah, kita mau lihat nih produksi ASI-nya cukup atau tidak. Nah, produksi ASI akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menyusui on demand, artinya sesuai dengan keinginan bayi. Jadi nggak ada yang pakai timer gitu ya, nggak ada yang pakai ini. Nah, oleh karena itu makanya ibu-ibu itu disarankan untuk rawat gabung bersama bayinya gitu ya di dalam satu ruangan. Jadi ibu tahu kalau bayinya ingin menyusu, ada tanda-tanda lapar gitu ya. Kalau misalnya di ruangan yang berbeda, bisa jadi bayinya udah nangis jerit-jerit, ibunya tidak tahu gitu ya, jadi tidak on demand. Rata-rata volume ASI pada ibu yang menyusui 1-6 bulan secara eksklusif dan on demand, itu biasanya bayi itu akan menyusunya 10-12 kali dalam satu hari ya. Jadi bisa sampai per 2 jam bayinya menyusu. Rata-rata produksi ASI sekitar 800 ml per hari. Setiap kali menyusu sekitar 90 ml per kali yang dihasilkan oleh 2 payudara. Umumnya, bayi akan menyusu pada payudara pertama sebanyak 75 ml dan dilanjutkan 50 ml pada payudara kedua. Jadi, kalau menyusu itu setelah rasanya kosong, payudara yang satu, ibu dapat memindahkan ke payudara lainnya. Ketika nanti akan menyusui lagi, maka ibu harus mulai dari payudara yang terakhir disusui. Karena masih ada sisanya tuh, di dalam ada sekitar berapa mili lagi gitu yang akan kita keluarkan agar ASI-nya terkeluarkan semua dan produksinya baik. Nah, kemudian bagaimana tanda-tanda kecukupan ASI? Tanda kecukupan ASI, payudara akan terasa lebih hangat, lebih berat, lebih besar, lebih kencang sekitar hari ketiga kelahiran. Buang air kecil bayi itu hari pertama 1 kali minimal, hari kedua 2 kali, hari ketiga 3 kali, hari keempat 4 kali, hari kelima 5 kali, hari keenam dan seterusnya itu minimal 6 kali. Satu sekitar 6-8 kali. Frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari pada 6-6 minggu pertama, setidaknya 1 sendok makan ya. Jadi biasanya bayi itu kalau dia menyusu dia akan segera BAB karena ASI itu juga bersifat laksatif. Jadi jarang bayi-bayi ASI itu akan konstipasi ya. Jadi ketika BAB-nya sering, akibatnya pada hari keempat dan kelima nanti BAB-nya sudah seperti berwarna kekuningan gitu ya dan berampas seperti biji. Karena pada 1-4 hari pertama itu dia akan keluar seperti mekonium ya, yang hitam seperti ter. Gitu. Kemudian ibu mulai merasakan let down reflex. Jadi ketika ibu menyusu mulai terasa tuh payudaranya berdenyut, kemudian ada sampai menetes ASI-nya. Pas saat disusui payudara kanan, payudara kirinya netes. Itu tandanya ASI ibu cukup. Kemudian berat badan itu bisa hilang gitu ya. Berat badannya dapat hilang 7% pada 72 jam atau tidak lebih dari 10%. Jadi kalau misalnya bayi-bayi itu berat badannya turun pada 3 hari pertama itu biasa gitu ya karena lemak coklatnya juga habis gitu ya. Nah, setelah itu berat badannya akan naik 25-30 gram per hari dari hari kelima hingga usia 2 bulan atau sekitar 200 gram per minggu. Apabila terjadi penurunan berat badan, maka akan kembali ke berat akhir itu pada hari ke-10. Menjelaskan ke ibu bahwa menyusunya setidaknya 8-12 kali selama 24 jam, selama minimal 15 menit, atau maksimal 30 menit untuk mendapatkan formil dan hand milk. Jadi kita tahu ASI itu ada dua, ada formil dan hand milk. Formil itu ASI awal, itu misalnya agak lebih encer. Kemudian ASI akhir, itu yang agak lebih kental, yang kaya akan lemak. Kalau misalnya berat badan bayi itu akan naik dengan baik, maka kalau dia sampai menyusunya ke hand milk. Jadi kalau dikosongkan sampai selesai, baru pindah ke payudara berikutnya. Kadang-kadang ada juga tuh yang ikut mitos, payudara kanan minum, payudara kiri makan gitu. Karena payudara kanannya encer, payudara kirinya pekat. Karena sebenarnya itu adalah mungkin payudara kanan itu belum disusui. Jadi ketika diperah itu hasilnya encer, sedangkan yang kiri habis disusui ketika diperah hasilnya lebih kental.
Nah, ibu kemudian merasa nyaman saat menyusui, bayi puas setelah menyusui, kadang payudara akan terasa lebih sakit pada hari-hari pertama karena bayi belum melekat dengan baik. Tapi nanti seiring kita bantu ibunya, nanti bayi akan bisa menyusui dengan baik. Apabila sakit ini bertambah dan menetap 5-7 hari, lebih-lebih bila disertai dengan lecet, maka perlekatan perlu diperbaiki. Nah, apabila tidak ditangani dengan benar, akan menurunkan produksi ASI karena payudara tidak dikosongkan dengan baik dan oksitosin ibu turun karena kesakitan. Jadi kalau dulu katanya payudara lecet itu biasa, itu tidak boleh ya, maksudnya biasa lecet di hari pertama karena perlekatan tidak baik, tapi petugas kesehatan harus membantu ibu untuk melekat dengan baik sehingga dia tidak lecet lagi. Tapi kalau lecetnya dibiarkan sampai payudara ibu bengkak, sampai ibu berdarah-darah gitu ya, nah itu artinya kita tidak mendukung proses menyusuinya untuk berhasil. Ini adalah checklist daftar tilik menurut WHO. Kalau tanda menyusui yang baik, nanti kita akan checklist nih. Kalau ibu kayaknya ibunya sehat atau enggak gitu ya, ibunya rileks atau nyaman, terlihat tanda-tanda kelekatan ibu dan bayi. Atau ibunya kayak yang baby blues atau postpartum. Ketika bayinya melekat, ibunya nangis-nangis. Kenapa? Karena tadi tuh yang kayak menyusui bayi harimau. Ketika bayinya menyusui, ibunya kesakitan. Sehingga ibunya trauma. Ya. Nah, kemudian bayi tampak sehat, bayi tenang dan rileks, dan bayi mencari payudara bila lapar. Ketika bayi lapar, kita letakkan tangan kita di pipi bayi. Kalau bayi mulai mencari tangan kita, berarti itu dia sudah ada rutin refleksnya. Setelah kita kondisi umum, kita lihat payudara ibunya. Apakah payudaranya tampak sehat, tidak ada sakit, tidak ada perasaan tidak nyaman. Kemudian saat menyusu, payudara ditopang dengan baik dengan jari-jari yang menjauhi puting. Jadi bisa dibantu dengan C-hold gitu ya. Kita pegang payudara dengan tangan huruf C. Kemudian posisi bayi, apakah waktu menyusunya dalam satu garis lurus, bayi dekat ke badan ibu, seluruh badan bayi ditopang, bayi mendekat ke payudara. Kemudian perlekatan bayi, apakah mulut bayi membuka lebar, bibir bawahnya melipat keluar, dagunya menempel pada payudara, dan tampak lebih banyak areola di atas bibir. Ini proses menyusuinya. Isapan bayinya lembut dan dalam. Jadi kayak nyusunya nyusu menelan. Menyusu menelan. Itu biasanya yang benar. Tapi kalau misalnya menyusu menelan terus bayinya ngos-ngosan atau bunyi bayinya gitu kan, itu artinya tidak pas posisi dan perlakuan. Terus bayi melepaskan payudara waktu selesai dan ibu merasakan tanda-tanda rileks saat menyusu. Jadi kalau ibu itu pas menyusui itu oksitosinnya keluar gitu ya, ibu tuh akan senang gitu. Kadang ibu-ibu tuh menyusui sampai tertidur gitu karena dia saking enaknya gitu menyusui itu karena membuat nyaman karena ada hormon oksitosin. Nah, kalau ada tanda masalah, nah ini akan kita lihat. Kalau ini ada 1 atau 2 yang tidak pas, maka ibunya perlu dibantu. Misalnya ibu tampak depresi, ibu tampak tegang, tidak ada kontak mata ibu dan bayi, bayinya mengantuk atau rewel, nangis, gelisah, tidak ada mencari payudara gitu ya. Terus payudaranya nampak bengkak, merah, nyeri ya, putingnya sakit. Terus ada juga ibu-ibu yang masih menyusu seperti lama, yang dipegangnya adalah areolanya itu yang dipegang saat menyusu bayi sehingga tangan ibu mengganggu proses perlekatan ya. Atau bayinya menyusu tadi kepalanya ke kanan, twist ya, terpuntir gitu ya. Bayi tidak didekap, hanya leher dan kepala yang ditopang. Bayi mendekat ke payudara bibir bawah dan berhadapan atau sejajar puting. Jadi ini tanda posisi yang tidak benar. Ini kalau perlekatan yang tidak benar dan ini kalau proses menyusui yang tidak benar. Jadi kalau ada masalah ini maka kita perlu membantu ibunya gitu ya. 3 hari pertama itu kita bantu ibunya, kita menyelamatkan kehidupan ibunya sama bayinya untuk 2 tahun ke depan. Kemudian ini masalah yang paling sering kalau ketemu payudara bengkak. Jika payudara ibu bengkak, ASI-nya tidak menetes, yakinkan ibu bahwa ini kondisinya normal akibat payudara penuh ya. Biasanya akan membaik dengan sering menyusui 36-72 jam ya. Ini kita perbaiki terus nih perlekatan ibunya, posisi ibunya gitu ya. Nah, tapi kalau payudaranya bengkak, ASI-nya tidak netes, ibunya demam, bayi bisa menghisap tapi perlekatan tidak sempurna, maka kita akan bantu ibu dengan kompres hangat atau shower hangat pada payudara. Pijat oksitosin daerah pundak dan punggung, minta bantuan kepada suami atau ada keluarga yang menemani. Kemudian pijat ringan daerah payudara ke arah ketiak.
stimulasi kulit puting dengan reverse pressure softening dan bantu ibu untuk rileks. Kemudian setelah menyusu, kita kompres dingin. Jadi kompres hangat sebelum menyusu, kompres dingin setelah menyusu. Kemudian bayi ditempelkan ke dada ibu ya, untuk membantu juga untuk oksitosin. Jadi nanti payudara yang bengkak itu bisa menetes. Kemudian amati kembali ibu menyusui. Bila tidak ada perbaikan, ajari ibu memerah dengan tangan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Kemudian jika payudara ibu nyeri dan bercak kemerahan tampak pada payudara, suhu ibu di atas 38, tata laksana ibu sebagai mastitis ya. Berikan dukungan, terus bantu ibu untuk memperbaiki perlekatan, menyusu sesering mungkin, kemudian diperah ASI-nya dan dirujuk ibunya ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian jangan hentikan menyusui, jangan berikan air gula atau formula atau cairan lainnya kepada bayi. Jangan berikan ASI melalui botol dot atau empeng ya. Jadi kalau mau diberikan, disendokkan kepada bayi. Itu saja dulu materi kita pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Kalau nanti bisa melihat ya, bisa dilihat di YouTube nanti video keterampilan klinik kita. Silahkan dilihat di video FK Unan ya. Ini nanti di sini ada semua yang akan kita pelajarin kayak posisi menyusui. Kemudian ada lagi namanya posisi football atau posisi memegang bola. Itu apabila bayi dengan bayi kembar, di mana bayi kita topang seperti ini. Ibu masih bisa menyusuinya ketika tidur bersama bayi. Dan itu dinamakan posisi tidur, di mana ibu tidur telentang saling berhadap-hadapan dengan bayi di tempat tidur. Dan yang terakhir adalah posisi laid back atau posisi seperti posisi saat inisiasi menyusu dini, bayi dipersilahkan menyusu sendiri dengan ibu sedikit berbaring. Untuk kembali menggunakan buku KIA, mana nanti berat bayi akan kita plot ke dalam grafik KMS. Cukup ya. Jadi bisa dikerjakan, kalau kita tidak mempraktekkan nanti, maka tidak akan bisa, karena ini berupa keterampilan ya. Jadi yang sekarang kita berikan pengantar, nanti dipraktekkan, sehingga nanti ketika menjadi dokter, bisa membantu ibu-ibu yang baru lahiran. Juga dokter-dokter yang laki-laki kalau misalnya sungkan membantu, bisa minta bantuan ke sejawat lain yang perempuan, atau nanti kan kita punya tenaga medis lain seperti perawat, bidan. Jadi jangan dibiarkan ibu-ibu itu payudaranya bengkak, dibiarkan ibu-ibu itu posisi dan perlekatannya tidak benar tanpa kita bantu. Karena ini merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai tenaga medis untuk mempersiapkan ibu dan bayi bisa menyusui hingga 2 tahun. Juga bagi setiap agama ya, ini juga bagian dari ibadah ya. Karena di semua ayat suci, di semua kitab itu ada tentang menyusui. Bahwa menyusui itu adalah ibadah. Jadi kalau kita bantu ibu dan bayi bisa menyusui dengan baik, kita ajarkan juga suaminya cara pijat oksitosin, cara membantu ibu merawat bayinya, maka itu akan menjadi ibadah juga bagi kita. Pemberian materi pada siang hari ini semoga banyak bisa diambil manfaatnya, dan nanti kita akan langsung praktek ke ibu dan bayi agar bisa mampu membantu ibu dan bayi memproses menyusui dengan baik. Demikian saja, banyak maaf apabila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.